Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita semua sehingga pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di mushola al-Ikram. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan segala perintah. Amin. Amin. Perkenankan saya melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islah wa lahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Subhanallah. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka atau para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penjelasannya, ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla bagi para wanita yang diceraikan yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama 3 kali quru'. Artinya mereka harus berdiam diri selama 3 quru' atau masa suci atau haid setelah diceraikan oleh suaminya. Setelah itu jika menghendaki mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. 4 imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Asy-Syafi'i telah mengecualikan hamba sahaya dari keumuman ayat tersebut. Menurut mereka, jika hamba sahaya itu diceraikan, maka dia hanya perlu menunggu 2 quru' saja, karena mereka berkedudukan setengah dari wanita merdeka. Sedangkan quru' itu sendiri tidak dapat dibagi menjadi 2, sehingga cukup bagi para hamba sahaya untuk menunggu 2 quru' saja. Para ulama salaf dan khalaf serta para imam berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud quru' itu. Mengenai hal itu terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan quru' adalah masa suci. Dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Hafsah binti Abdurrahman pindah ke rumah suaminya saat dia menjalani haid yang ketiga kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman, maka dia pun berkata, Urwah benar. Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam kitabnya, salasata quru', artinya 3 kali quru'. Lalu Aisyah berkata, kalian memang benar, tetapi
tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan quru? Quru adalah masa suci. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab rahimahullah, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman mengatakan, aku tidak mengetahui para fuqaha kita, melainkan mereka mengatakan hal itu. Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Lebih lanjut, Imam Malik mengatakan, pendapat Ibnu Umar itulah yang menjadi pendapat kami. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Salim Al-Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abban bin Utsman, Atta bin Abi Rabah, Qatadah dan Az-Zuhri dan beberapa fuqaha lainnya. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, As-Syafi'i, Dawud, Abu Thawr dan sebuah riwayat dari Ahmad. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah, "Fataliquhunna li'addatihinna." Artinya, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka menjalani iddah yang wajar. Quran Surat At-Talaq ayat 65. Maksudnya, ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Oleh karena masa suci itu menjadi sandaran dalam pelaksanaan perceraian, hal itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari quru yang diperintahkan untuk menunggunya. Karenanya mereka mengatakan bahwa seorang wanita yang menjalani masa iddahnya karena diceraikan suaminya dapat mengakhiri masa iddahnya tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Batas waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa iddah itu adalah 32 hari lebih beberapa saat. Abu Ubaidah dan ulama lainnya berpendapat seperti itu berdasarkan pada ungkapan seorang penyair yaitu Al-Asya yang artinya, setiap tahun engkau melibatkan diri dalam peperangan. Kesabaranmu yang kuat telah mengantarkanmu kepada puncaknya dan mewariskan harta benda yang pada dasarnya kehormatan karena hilangnya masa quru istrimu pada masa itu. Saya tersebut memuji salah seorang panglima perang yang lebih mengutamakan berperang daripada diam di rumah hingga hilang masa suci istrinya dan dia tidak sempat mencampurinya. Kemudian pendapat kedua, yang dimaksud dengan quru adalah haid, sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa iddahnya sampai suci dari haidnya yang ketiga. Ulama lainnya menambahkan dengan kalimat, dan dia sudah mandi besar. Batas waktu minimal pemberian nafkah kepada wanita pada masa menjalani masa iddahnya adalah 33 hari dan sesaat sesudahnya. As-Sawri menukilkan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Al-Khattab. Lalu ada seorang wanita mendatanginya seraya berkata, suamiku telah meninggalkanku 1 atau 2 kali. Kemudian dia datang kembali kepadaku sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku. Maksudnya, telah berlalu haid yang ketiga kali dan siap untuk mandi besar. Lalu suaminya datang untuk kembali rujuk. Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku berpendapat dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan sholat, belum mandi wajib. Ibnu Mas'ud pun berpendapat seperti itu. Dinukilkan juga dari Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Darda, Ubadah bin Samit, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Mu'az, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Asy'ari, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Al-Qamah, Al-Azwad, Ibrahim, Mujahid, Atta, Taus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Asy-Syafi'i,
Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyam As-Suddi, Makhlul Ad-Dahab dan Atta Al-Qurasani. Mereka semua menyatakan bahwa quru berarti haid. Itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Serta pendapat yang paling sahih dari dua riwayat Ahmad bin Hanbal. Al-Aqram meriwayatkan dari Ahmad pula bahwa dia mengatakan, para pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, quru adalah haid, dan itu pula yang menjadi pendapat Ats-Tsauri, Al-Auzi, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Hasan bin Salim bin Hayy, Abu Ubadah dan Ishaq bin Rahawai. Ibnu Jarir berkata, dalam percakapan masyarakat Arab, quru berarti waktu datangnya sesuatu yang sudah rutin dan diketahui waktunya, dan waktu berlalunya sesuatu yang sudah rutin dan sudah diketahui waktu berlalunya. Istilah quru ini berlaku untuk keduanya, dan sebagian ulama usul telah berpendapat dengan makna tersebut. Wallahu a'lam. Syekh Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan, para ahli bahasa Arab dan juga fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan quru itu adalah masa haid dan juga masa suci. Tetapi mereka hanya berpendapat mengenai maksud dari ayat tersebut hingga terbagi menjadi dua pendapat. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Artinya mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, yaitu hamil atau haid. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Asy-Sya'bi, Al-Hakam bin Unayyah, Rabi bin Anas, Ad-Dahab dan ulama lainnya. Firman Allah Azza wa Jalla lebih lanjut, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Artinya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, itu merupakan ancaman bagi mereka atau para istri jika mereka menyalahi kebenaran. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri, karena hanya mereka yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka, dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddah maupun karena ingin memperpanjang masa iddahnya. Dan mereka diperintahkan agar memberitahukan keadaan yang sebenarnya tanpa tambahan dan pengurangan. Firman-Nya selanjutnya, mau'unatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Artinya, dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu jika mereka itu menghendaki islah. Artinya, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama dia masih menjalani masa iddah, jika dengan rujuk tersebut dia bermaksud mengadakan islah dan kebaikan. Hal itu berlaku pada wanita-wanita yang ditalak raj'i. Sedang wanita-wanita yang ditalak bain atau talak tiga, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak bain atau talak tiga. Dan terjadinya talak bain ini setelah mereka dibatasi dengan 3 talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun dia telah mentalaknya 100 kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas 3 kali, maka terdapatlah wanita yang talak bain atau talak 3 dan talak raji, talak pertama dan yang kedua. Dan firman Allah, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka.
Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Sahih Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji wada, yang artinya, takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil atau menikahi mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka atau istri tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kalian atau suami memberi nafkah dan pakaian kepada mereka atau istri dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis Bas bin Hakim dari Muawiyah bin Haid al-Qushairi dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya dia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami?" Maka beliau bersabda, "Hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh mengisolasi kecuali di dalam rumah." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih dan An-Nasa'i. Firman Allah, "Walil rijali 'alaihinna darajah." Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari istrinya. Maksudnya kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Firman-Nya selanjutnya, "Wallahu azizun hakim." Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya Maha Perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakainya dan melanggar perintahnya, serta bijaksana dalam perintah, syariat dan ketetapannya. Sallallahu alaihi. Selanjutnya pembacaan hadis ke-9 tentang bab banyaknya jalan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Iman mempunyai 70 lebih atau 60 lebih cabang. Cabang yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sedang yang paling rendah ialah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Rasa malu merupakan salah satu cabang dari iman." Penjelasannya, cabang-cabang iman ialah amal perbuatan syar'iyah. Perbuatan ini tercabangkan dari perbuatan hati, lisan, dan badan. Sekali lagi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Iman mempunyai 70 lebih atau 60 lebih cabang. Cabang yang paling utama ialah ucapan La ilaha illallah."
artinya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sedang yang paling rendah ialah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Rasa malu merupakan salah satu cabang dari imam. Muttafaq alaih. Penjelasannya, cabang-cabang iman ialah amal perbuatan syariah. Perbuatan ini tercabangkan dari perbuatan hati, lisan, dan badan. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan Al-Quran dan hadis pada pagi hari ini. Semoga berkesan di hati kita dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini belum sempat hadir di majelis ini. Marilah kita bersama-sama menutup pembacaan Al-Quran dan hadis pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.